Istilah Punokawan berasal dari kata Pono yang artinya paham dan kawan yang artinya teman. Jika mencari tokoh Punokawan di naskah Mahabharata dan Ramayana, jangan heran jika tokoh Punokawan tidak ada di sana. Punokawan merupakan tokoh pewayangan yang diciptakan oleh seorang pujangga Jawa. Menurut Slamet Muljana, seorang sejarawan, tokoh Punokawan pertama kali muncul dalam karya sastra Gatot Kaca Seraya karangan Empu Panuluh pada zaman Kerajaan Kediri. 4 tokoh Punokawan terdiri dari Semar dan ketiga anaknya, yaitu Gareng, Petro, dan Bagong. Para Punokawan ditampilkan sebagai kelompok penceria dengan humor-humor khasnya untuk mencairkan suasana. Selain itu, Punokawan juga memiliki karakter masing-masing yang tentunya patut untuk diselami lebih dalam. Berikut tokoh karakter Gareng, Petro, Bagong, dan juga Semar dalam tokoh pewayangan Punokawan. Semar, salah satu tokoh yang selalu ada di Punokawan ini, dikisahkan sebagai abdi tokoh utama cerita Sahadewa dari keluarga Pandawa. Bukan hanya sebagai abdi, namun Semar juga kerap kali memberikan nasihat-nasihat bijaksananya untuk keluarga Pandawa. Semar digambarkan sebagai tokoh yang sabar dan bijaksana. Kepala dan pandangan Semar menghadap ke atas, menggambarkan kehidupan manusia agar selalu mengingat sang kuasa. Kain yang dipakai sebagai baju oleh Semar, yakni kain Semar Parangkusumorojo, merupakan perwujudan agar memahayuning bawono atau menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi. Di kalangan spiritual Jawa, Semar dianggap sebagai simbol keesaan. Gareng. Dalam cerita pewayangan Jawa, diceritakan Nolo Gareng adalah anak Gandarwa sebangsa jin yang diangkat oleh Semar. Pancal Parnor adalah nama lain Gareng yang artinya menolak godaan duniawi. Gareng memiliki kaki pincang. Hal ini mengajarkan agar selalu berhati-hati dalam bertindak. Dalam suatu cerita, Gareng dulunya adalah seorang raja. Namun, karena ia sombong, ia menantang setiap ksatria yang ia temui dalam satu pertarungan. Mereka seimbang. Tidak ada yang menang maupun kalah. Namun, dari pertarungan itu, wajah Gareng yang awalnya rupawan menjadi buruk rupa. Gareng memiliki perawakan yang pendek dan selalu menunduk. Hal ini menandakan kehati-hatian. Meskipun sudah makmur, tetapi harus tetap waspada. Matanya juling yang menandakan ia tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan. Tangannya melengkung. Hal ini menggambarkan untuk tidak merampas hak-hak orang lain. Petro digambarkan sebagai sosok yang gemar bercanda, baik melalui ucapan ataupun tingkah laku.
Ia adalah anak kedua yang diangkat oleh Semar. Nama lain yakni Kantong Bolong, yang artinya suka berderma. Sebagai Punokawan, ia adalah sosok yang bisa mengasuh, merahasiakan masalah, pendengar yang baik, dan selalu membawa manfaat bagi orang lain. Dalam suatu cerita, saat pembangunan Candi Sabto Argo, kerajaan ditinggalkan dalam keadaan kosong. Kemudian jimat Kalimosodo milik Pandawa pun hilang. Jimat itu dicuri oleh Mustakaweni. Mengetahui hal itu, Bambang Irawan, anak Arjuno, bersama Petruk berusaha merebut jimat tersebut. Akhirnya, jimat itu berhasil direbut oleh Bambang Irawan dan dititipkan kepada Petruk. Namun sayangnya, Petruk menghilangkan jimat tersebut. Untungnya, jimat itu dapat ditemukan kembali. Kemudian ia meminta maaf pada Pandawa. Melalui kisah itu, Petruk ingin mengingatkan untuk memperhitungkan setiap tata kelakuan dan tidak mudah percaya kepada siapapun. Kemudian ia juga mengajarkan untuk berani mengakui kesalahan. Bagong. Bagong adalah anak ketiga yang diangkat oleh Semar. Diceritakan, Bagong adalah manusia yang muncul dari bayangan. Suatu ketika, Gareng dan Petruk minta dicarikan teman oleh Semar. Kemudian, Sang Hyang Tunggal berkata, "Ketahuilah bahwa temanmu adalah bayanganmu sendiri." Seketika, sosok Bagong muncul dari bayangan. Sosok Bagong digambarkan berbadan pendek, gemuk, tetapi mata dan mulutnya lebar, yang menggambarkan sifatnya yang lancang namun jujur dan sakti. Ia kerap kali melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Dari sikap Bagong yang tergesa-gesa itu, justru mengajarkan untuk selalu memperhitungkan apa yang hendak dilakukan agar tidak seperti Bagong. Tokoh pewayangan satu ini juga mengingatkan bahwa manusia di dunia memiliki berbagai watak dan perilaku. Tidak semuanya baik, sehingga setiap orang harus bisa memahami watak orang lain, toleran, dan bermasyarakat dengan baik. Itulah tadi kisah di balik pewayangan Punokawan, yang juga memiliki karakter masing-masing yang tentunya patut untuk diselami lebih dalam. Semoga karakter baik dan pesan yang tersirat dari tokoh Punokawan ini bisa kita ambil sisi positifnya. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda setuju jika memang saat ini karakter tokoh Punokawan ini sangat dibutuhkan di tengah carut-marutnya zaman ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar.